Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan, maka kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan beserta dengan kita selalu. Mari saya mengajak kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur Kau boleh menganugerahkan kami kembali satu hari lagi. Kami dapat melakukan aktivitas kami dan diberikan kesegaran baru pada hari ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat bagi kami, agar dapat mengerti, dan juga Engkau boleh urapi hamba-Mu yang membawakannya. Kiranya dia boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin kita semua memiliki pemikiran yang sama bahwa rendah hati itu adalah dua kata yang sangat mudah kita ucapkan. Akan tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Ketika kita ingin hidup rendah hati, ada hal-hal yang penting untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita ini melakukannya hanya karena mengikuti perintah Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan kita melakukannya supaya mendapatkan kepuasan pribadi dan label sebagai orang yang paling rendah hati dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu Saudara-saudari, rendah hati memang tidak mudah dilakukan. Apalagi jika kita sudah memiliki sebuah posisi atau jabatan di tempat kita bekerja maupun juga tempat kita melayani. Jabatan yang tinggi bisa menjadi tantangan kita untuk rendah hati. Namun, saya mengajak kita memperhatikan ayat bacaan pada hari ini yang diambil dari Yohanes 13 ayat 14-17. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Guru. Sebuah posisi yang tinggi, bahkan tidak terlampaui, sebab dia adalah Tuhan. Sebagai Tuhan, sudah seharusnya Yesuslah yang dilayani oleh para murid, dan tentunya semua manusia yang ada di dunia ini. Kan tetapi, Tuhan Yesus menunjukkan satu contoh yang jauh berbeda dengan apa yang telah menjadi konsep dunia. Tuhan Yesus merendahkan dirinya untuk melayani para murid dengan membasuh kaki mereka, di mana seharusnya itu dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Tuhan Yesus tidak malu untuk melakukan itu. Lebih dari itu, Tuhan Yesus juga merendahkan diri untuk mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Satu posisi yang tidak selayaknya diterima oleh Yesus. Namun hanya karena kasih yang besar, dia mengorbankan dirinya. Yesus bukan hanya memberikan contoh teladan di sini, akan tetapi dia juga dengan jelas mengatakan agar para murid juga berbuat hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Hidup merendahkan hati dan juga memiliki kasih yang berani berkorban bagi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai murid-murid Kristus yang telah ditebus oleh darah yang kudus, seharusnya hidup kita sama dengan Yesus yang adalah Guru dan Tuhan kita. Baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan maupun pelayanan, kita mungkin diberikan lebih oleh Tuhan dengan posisi, kemampuan, maupun jabatan. Namun seharusnya itu tidak menjadi penghalang. Justru sebaliknya, itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan hidup yang rendah hati, yang mampu melihat sesama kita dengan kasih, serta memperlihatkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menaati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah lebih dahulu meneladankan kami apa itu rendah hati. Kami melihat dengan jelas apa yang telah Engkau lakukan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan ini. Dan kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus-Mu yang menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Amin.